Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor: kelahiran, kematian, dan juga migrasi atau perpindahan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Ini data pada tahun 2015. Jumlah penduduk Indonesia sangatlah banyak. Indonesia menempati urutan keempat dunia setelah Cina. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Satu sisi bisa menjadi keuntungan, satu sisi bisa menjadi kerugian. Keuntungannya adalah penduduk usia produktif yang berlimpah, sedangkan dilihat dari sisi negatifnya atau kerugiannya, kualitas penduduknya yang rendah, dilihat dari pendidikannya yang rendah, kesehatan yang kurang, serta kesejahteraan yang kurang. Ini menjadi perhatian khusus bagi para pemerintah untuk menangani para penduduknya. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar secara merata atau tidak? Jika dilihat dari peta persebaran kepadatan penduduk pada tahun 2018 ini terlihat tidak merata. Karena apa? Karena wilayah yang paling banyak padat penduduknya adalah paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Bisa dilihat dari warnanya. Ada yang warna krem, pink, orange, dan juga biru tua. Itu yang menandakan perbedaan jumlah penduduk masing-masing wilayah. Mengapa kepadatan penduduk di Indonesia bisa tersebar tidak merata? Karena pada umumnya, masyarakat atau penduduk akan lebih memilih wilayah yang memiliki sarana lebih lengkap dan juga sumber daya alam yang lebih banyak. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan bagi para pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Tujuan komposisi penduduk ini adalah untuk keperluan negara, dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia, misalnya di daerah kalian usia 0 sampai 15 tahun ada berapa jumlahnya. Lalu usia 15 tahun sampai 64 tahun ada berapa. Lalu usia di atas 65 tahun ada berapa. Itu contohnya. Lalu yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin di daerah kalian, laki-laki contohnya jumlahnya 10.000. Perempuan jumlahnya 15.000. Lalu ada mata pencaharian. Mata pencaharian di daerah kalian misalnya ada yang berprofesi sebagai guru, itu jumlahnya berapa, dokter, tani, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari segi agama, sama di daerah kalian yang agamanya Islam, Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Kalau untuk pendidikan dilihat dari lulusan sekolah dasar ada berapa orang, lulusan SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 itu jumlahnya juga ada berapa. Lalu untuk jenis pekerjaan sama dengan mata pencaharian. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran karena usia muda belum waktunya mereka untuk bekerja. Lalu yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Lalu arus urbanisasi yang tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Yang terakhir, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Keragaman etnik dan budaya.
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Dan itu dapat dijadikan sebagai kekayaan Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia juga merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai nggak tahu tarian asli Indonesia dari Jawa apa, Padang apa, Sunda apa, lalu pakaian adat seperti apa, dan rumah-rumah adat di Indonesia ada apa saja ya. Pokoknya kita harus dapat melestarikan serta menjaga adat dan budaya Indonesia. Cukup sekian untuk materi dinamika kependudukan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.